Masih di studio bola, ketemu lagi sama gua BG. Ya, hari ini kita akan rekap aksi belanja Chelsea di summer transfer window musim 2022-2023. Kali ini konon 270 juta pound telah digelontorkan oleh Todd Boehly, Begdad F. Bali, Jose Feliciano, Han Jokwis, Jonathan Goldstein, ya semua yang ada di konsorsium. Gila-gilaan ini merupakan rekor transfer terbesar Chelsea dalam satu jendela. Luar biasa, Abramovich aja nggak pernah kayak gini. Jadi seperti apa lengkapnya? Apakah kalian puas? Apakah gua puas? Apakah fans Chelsea puas? Puas ya. Kita akan kupas setelah yang satu ini. Ya, tepat sehari kemarin, detik-detik menjelang ditutupnya bursa transfer summer musim ini, banyak sekali nama yang dikait-kaitkan dengan Chelsea, dari Neymar Junior, Cristiano Ronaldo, ada Edson Alvarez, ada Ibrahim Sangare, ada Zakarian, ada Gvardiol, Aubameyang, Rafael Leao, ada De Jong, ada Raul de Thomas, Anthony Gordon, Wilfried Zaha, Memphis Depay, dan Denis Zakaria. Luar biasa, banyak sekali nama. Gua nggak bisa bayangin betapa sibuknya Todd Boehly kemarin, berapa jet pribadi yang harus dia siapin di berbagai kota. Mungkin ada yang standby di Amsterdam, ada yang standby di Eindhoven, ada yang di Moskow, ada yang di Turin, ada yang di Milan, ada yang di Barcelona. Itu gila sih. Itu hektiknya. Gue rasa Todd Boehly ngalahin Fabrizio Romano. Kalau Fabrizio Romano kan dia tinggal kutip-kutip jurnalis yang lain, yang di Spanyol sama di Italia sama yang di Inggris ya. Jadi luar biasa, dan itu sudah kita lewati dengan hasil di deadline day kemarin. Chelsea memastikan merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dan Denis Zakaria secara loan dari Juventus dengan opsi pembelian permanen di akhir musim, dan itu sifatnya tidak wajib, seharga 30 juta pound kalau Chelsea minat. Ya, kita coba kupas dulu ya satu-satu. Mungkin gini ya, dengan banyaknya rumor yang beredar gitu ya, seolah-olah Chelsea mau bayarin semua nih. Nah, pertanyaannya kan pasti yang pertama gini, ini udah belanja sekian banyak, kemarin itu Chelsea masih nawar De Jong, masih nawar Rafael Leao, kabarnya 100 juta euro ditawarin ke Milan, tapi Milan nggak mau lepas gitu ya. Milan hanya mau kalau Chelsea men-trigger release clause-nya yang 150 juta euro. Ya, kok bisa sih Chelsea belanja sebanyak itu? Apa nggak melanggar FFP? Ya, dari literasi yang gue kumpulkan bahwa sebenarnya gini ya. Jadi satu, FFP sendiri pasca situasi COVID 2 tahun terakhir ini agak sedikit melonggarkan regulasi mereka, itu satu. Yang kedua, Chelsea sendiri di saat take over, semua utang-utang Chelsea FC secara pribadi kepada Roman Abramovich itu kan sudah dihapuskan. Jadi artinya Chelsea FC adalah klub tanpa hutang. Jadi bahkan banyak analis atau pakar kemarin yang menyatakan seandainya Chelsea belanja sampai 300 juta pound atau 400 juta pound sekalipun tidak akan melanggar FFP. Jadi mungkin itu sedikit dari gue tentang FFP ya. Ada banyak faktor lagi sih mengenai nilai amortisasi dan lain-lain detailnya, tapi terlalu luas kalau kita bahas di sini. Oke, kita langsung fokus saja mengenai rekrutan Chelsea yang kemarin ya. Oke, Neymar kemarin sempat rumornya rame, tapi ternyata PSG tidak menjual. Ya udah, Neymar batal. Cristiano Ronaldo, ya kedekatan Jorge Mendes dengan Todd Boehly ini akhirnya memang mengundang isu miring bahwa Ronaldo akan bergabung ke Chelsea. Ya sebenarnya Todd Boehly sendiri kabarnya sudah menawarkan ke Tuchel, tapi Tuchelnya lebih memilih untuk tidak
tidak mengambil Cristiano Ronaldo, mungkin dengan berbagai pertimbangan. Ya mungkin teman-teman tahulah pertimbangannya seperti apa ya. Walaupun memang Todd Boehly sendiri kabarnya udah bahkan sering main ke rumahnya Jorge Mendes, agennya CR7 ya. Lalu De Jong sendiri akhirnya memutuskan untuk stay di Barca. Walaupun terakhir juga kabarnya Chelsea menyanggupi nilai gajinya yang 18 juta pound per tahun, ya luar biasa ya. Tapi ya lagi-lagi dia lebih memilih untuk stay di Barcelona. Kemudian Edson Alvarez ini yang nama juga kemarin sempet trending topik ya, posisinya gelandang bertahan ya memang Chelsea lagi butuh seorang number 6 ya. Mengingat juga ya Jorginho kayak gitu, Kante, Kovacic rawan cedera ya. Akhirnya nama ini keluar. Sayangnya bursa transfer di Belanda itu tutup lebih awal dibanding di Inggris. Jadi 31 Agustus mereka udah close. Jadi Chelsea bisa dibilang terlambat untuk nawar Edson Alvarez. Walaupun Alvarez sendiri sudah mengikuti jejaknya Anthony dengan mogok latihan di Ajax. Namun pada akhirnya Ajax memutuskan untuk memblok, tidak menjual Alvarez karena mereka merasa tidak punya waktu untuk mencari penggantinya karena bursa transfer sudah tutup di KNVB Liga Belanda. Artinya juga walaupun memang kemarin secara free transfer Ajax masih rekrut satu gelandang bertahan, ya mungkin kalau free transfer windownya beda ya, agak sedikit lebih lama. Tapi sayangnya lagi-lagi Alvarez ini tidak dijual ya, padahal dia juga ya cukup oke lah kalau gue lihat ya, speknya dia awalnya seorang center back, dibeli oleh Ajax untuk mengisi kosongan Matthijs de Ligt waktu ke Juve, di timnas Meksiko, di World Cup pernah main di bek kanan juga, tapi belakangan sudah paten dan matang di posisi gelandang bertahan. Kemudian juga ada gelandang bertahannya PSV, Ibrahim Sangare, juga kabar terakhir ya PSV menolak penawaran dari Chelsea dikarenakan juga mungkin alasan yang sama, dan mereka kayaknya tahu Chelsea lagi BU ya, bukan BU, lagi butuh, sehingga mereka merasa harga yang ditawarkan Chelsea terlalu rendah untuk seorang Ibrahim Sangare. Ya walaupun pada akhirnya Chelsea mengambil alternatif ketiga, yaitu merekrut Denis Zakaria dari Juventus, gelandang asal Swiss. Di Juve dia baru 6 bulan ya, Januari kemarin ya, masih 6 bulan 7 bulan bergabung. Musim ini baru main 2 kali. Di pertandingan pertama main pas Juve menang 3-0 lawan Sassuolo. Jadi dia di tengah itu barengan sama Rabiot, ada Locatelli juga. Tapi seringnya memang si Zakaria ini di Juve lebih banyak cadangannya. Walaupun musim lalu di setengah musim itu dia sempat main sebanyak 9 kali memperkuat Juventus. Ya secara packing order dia masih di belakang dari Rabiot itu sih. Jadi mungkin kenapa dia akhirnya diberikan izin oleh Juve untuk dipinjamkan ke Chelsea ya. Gue sendiri sih cukup happy ya, artinya walaupun ini mirip ya sama kejadian Saul di deadline day tahun lalu, dimana Chelsea juga last minute meminjam Saul dari Atletico, cuman sayangnya Saulnya nggak perform ya, jadi bisa dibilang peminjaman yang gagal juga. Mudah-mudahan Denis Zakaria beda gitu. Karena gue ngelihat secara Denis Zakaria ini, walaupun jujur gue belum terlalu banyak nonton dia main, cuman yang pasti dari literasi yang gue baca, dia ini orangnya ulet, gigih, kemudian distribusi bolanya bagus, dan dia juga secara fisikal ya, secara tinggi, body balance, tingginya 191 gitu ya di tengah. Ini ya gue bilang sih big man ya, jadi bagus sih. Karena gue ngelihat Chelsea lawan Southampton kemarin itu ya kenapa ya, kayak walaupun Southampton banyak pemain baru, banyak pemain muda, cuman secara
physical strength, body balance tuh Chelsea kalah. Chelsea itu kelihatan banget. Yang gede siapa sih? Cuman Koulibaly. Sisanya ada gede Ruben Loftus-Cheek tapi gede nggak guna kan. Di body jatuh, selengkat dikit jatuh ya. Jadi ya Chelsea butuh big man lah kalau menurut gua. Biar set piece juga lebih bahaya lagi gitu. Ya kita lihat Jorginho, Mason Mount, Havertz tinggi tapi body balance kurang gitu. Raheem Sterling ya. Kovacic, Kante juga bukan tipikal pemain-pemain yang berbadan besar. Jadi praktis yang bisa dibilang big man cuman Koulibaly. Thiago Silva ya standar lah gitu. Cucurella, Reece James standar ya. Ya mudah-mudahan masuknya Denis Zakaria ini menambah big man di Chelsea jadi biar lebih strong lagi sih. Ya, itu sih harapan gua. Mudah-mudahan ini menjadi peminjaman yang nggak sia-sia. Lalu mengenai Pierre-Emerick Aubameyang, ya artinya Aubameyang bakalan kembali ke London dengan tato Arsenalnya yang masih belum dihapus. Ya, sejauh ini belum dihapus. Jadi ini juga akan jadi bahan banter terus bagi fans Arsenal terhadap Chelsea ya. Kebayang dia pakai jersey Chelsea terus tatonya Arsenal. Yang menarik juga, satu hari sebelum bursa transfer tutup, rumahnya tiba-tiba didatangi gerombolan rampok. Jadi ada permata dan lain-lain itu disikat. Aubameyang sempat membela diri tapi dihajar pakai batangan besi, rahang sama iganya kabarkan retak atau patah, rahangnya juga patah. Jadi ada kemungkinan Aubameyang ini nggak akan langsung main ya. Menurut berita ada kemungkinan dia akan sideline sekitar 3 sampai 4 minggu. Jadi nggak akan langsung bermain pastinya. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu karena Chelsea lagi butuh banget. Soalnya kalau kelamaan keburu udah World Cup ya. Jadi basi jadinya gitu ngambil Aubameyang ini. Positifnya lagi yang lain ada beberapa Deadwood ya. Deadwood akhirnya dilepas kayak Kennedy ya. Kemudian Bakayoko, Barkley, ada Alonso, Emerson ya, itu secara permanen out. Yang disayangkan cuman Gilmore dilepas ke Brighton seharga 9 juta pound. Bahkan 9 juta poundnya itu juga masih ada 15%-nya ada hak Glasgow Rangers di situ karena di saat Chelsea mengambil Gilmore dari Rangers 5 musim yang lalu itu ada hak Rangers jika Chelsea menjual Gilmore sebanyak 15% gitu. Dan ini ya ini menarik ya, ini juga menjadi bahan debat ya teman-teman, gimana komentarnya silahkan. Menurut kalian Billy Gilmore ini layak dijual apalagi dengan harga segitu atau enggak gitu. Jadi ya mungkin Brighton udah loan satu pemain Chelsea, Levi Colwill, sehingga nggak bisa loan 2 pemain. Akhirnya mungkin Billy Gilmore diambil secara permanen. Walaupun beberapa hari sebelum bursa transfer tutup dikabarkan Todd Boehly ini sempat ngeblok kalau Billy Gilmore ini dijual secara permanen atau ada yang beli secara permanen. Cuman pada akhirnya dilepas juga. Gue nggak tahu ada perubahan apa di strategi manajemen Chelsea ya. Jadi akhirnya Gilmore dijual dengan harga yang murah ya. Pemain-pemain lain yang sudah di loan ya, yang pasti Odoi di Leverkusen, Ampadu ke Spezia, Harvey Bale ke Hull City, Babar Rahman ke Reading ya, Colwill Brighton, dan banyak beberapa nama juga yang udah dipastikan kontraknya udah nggak diperpanjang lagi, yang udah dirilis sama Chelsea ya. Ada satu nama Mbuyamba yang secara permanen kayaknya undisclosed ke Volendam FC di Liga Belanda ya. Dia sempat digadang-gadang bakalan jadi the new Van Dijk, secara postur, body, fisik sih mirip ya. Cuman sayangnya emang beberapa kali dia sering cedera berat. Jadi gue nggak tahu pertimbangan Chelsea akhirnya melepas dia secara permanen. Ya banyak memang kayak Gilmore, Mbuyamba ini kalau nggak salah nggak ada buyback clause ya. Jadi ya udah itu sih. Jadi siap-siap gigit jari kalau seandainya mereka nanti jadi pemain yang sukses gitu. Ya overall itu ya. Jadi kalau buat gua pembelian Chelsea musim ini
ya Koulibaly, Sterling menurut gua Aubameyang harganya pas ya. Untuk Cucurella dan Fofana ya sedikit di atas, sedikit kemahalan. Cucurella dan Fofana sedikit kemahalan. Cuman untuk Fofana sendiri tahun 2020 di saat dia masih 19 tahun, Leicester itu beli dia 36,5 juta pound. Sebuah harga yang sudah sangat fantastis untuk seorang back yang masih umur 19 tahun. Jadi wajar ketika kemarin penawaran Chelsea sampai yang ketiga itu ditolak sama Leicester. Setelah mungkin akhirnya Fofananya sendiri yang hand transfer request ke Leicester akhirnya baru dilepas. Ya mudah-mudahan apa yang dibilang Gary Lineker benar ya. Jadi Chelsea mendapatkan seorang calon bintang di dalam diri Fofana. Ya menarik juga Fofana ini ada fotonya bersama Aubameyang ya di saat dia masih anak gawang di Saint Etienne Liga Prancis. Aubameyang udah menjadi striker. Jadi di sana saat itu mungkin sekitar musim 2012-2013 udah kayak om sama ponakan, tapi akhirnya main bareng kali ini di Chelsea. Ya kita tunggu saja seperti apa kiprah mereka. Positifnya ya dari bursa transfer kali ini ya banyak kayu mati yang udah akhirnya dirilis. Jadi artinya beban payroll mingguan Chelsea udah sangat berkurang pengeluaran mingguan ya. Negatifnya yaitu mungkin karena nggak ada director of football, jadi transfer kali ini terkesan gerasa gerusu, tidak terencana dengan baik, sehingga banyak pemain-pemain yang kita dapatkan itu overpriced ya. Ya mudah-mudahan ini pelajaran buat Todd Boehly, Ekbali, Feliciano ya, para BOD ini agar segera merekrut seorang director of football. Sama satu lagi pertanyaan gua nih, scouting di Chelsea ini jalan apa enggak sih gitu. Kayaknya barbar banget gitu pembelian kali ini tuh enggak ya itulah. Mudah-mudahan scoutingnya masih jalan ya. Gue berharap sih Aubameyang bisa membawa aura positif di dressing room, Fofana juga, jadi biar lebih semangat lagi bangkit dari keterpurukan beberapa pertandingan terakhir. Mungkin itu aja, gue nggak mau panjang-panjang, tadi ini udah tapping kedua, tadi kepanjangan sampai 30 menit, jadi mungkin itu aja dari gue. Teman-teman boleh di kolom komentar pendapatnya seperti apa, puas, nggak puas. Kalau gua nggak puasnya cuma satu, karena dari 1 bulan yang lalu gua udah teriak-teriak soal bek kanan, tapi Chelsea ternyata sama sekali nggak ada beli bek kanan. Sekarang Reece James cedera, tinggal kita punya tinggal Ruben Loftus-Cheek dan Azpilicueta juga udah bukan fullback material lagi menurut gua. Kelihatan lawan Southampton kemarin udah susah lari, staminanya juga udah nggak bisa main lama. Dia lebih paling di center back masih bisa, kalau di fullback apalagi di wingback tuh udah sulit. Jadi ya mudah-mudahan James cepat sembuh, atau mungkin di Januari nanti kita ambil back kanannya, backupnya James. Itu sih, itu yang kecewaan gua salah satu. Tapi apapun itu kita harus dukung. Ya kita berharap semoga dari 2 pemain terakhir ini berhasil memberikan aura positif di dressing room, semangat baru bagi pemain-pemain Chelsea besutan Thomas Tuchel. Kita akan ketemu West Ham Sabtu besok malam Minggu, jadi gua nggak akan preview dulu ya, takut kepanjangan. Nanti mungkin setelah lawan West Ham kita akan kembali lagi, kita akan kupas seperti apa Chelsea pasca transfer deadline ini ya. Itu aja dulu. Teman-teman boleh di kolom komentar pendapatnya seperti apa tentang deadline day yang baru saja dilewati pada hari kemarin. Oke, gua BG pamit. Terima kasih udah subscribe, like, komen, dan share juga Studio Bola. Dukung terus Studio Bola. Jangan lupa follow juga sosial media kita. Gua akan kembali nanti setelah laga lawan West Ham di Stamford Bridge. Oke, gua BG pamit. Ciao.